Ingin sukses, ingin berhasil, nggak bisa diandalkan 100% kepada pekerja. Selamat datang di podcast Sabu Meja, channel inspiratif. Baik Bang Madi, kayak sudah lama nggak bikin video ya. Oke. Ya ini saya lihat kakao Anda cukup mantap, berbuahnya dan cukup besar. Apa rahasianya? Ini rahasianya romantis saja, Bang. Romantis. Iya. Coba di-sharing Karena kita. begini, gimana romantis ya? Tanaman kakao ini ibaratnya istri kita. Istri kita. Iya, makanya Bang Alba jangan sering-sering tinggal istri. Kalau sering-sering tinggal ini sangat berbahaya karena rumput tetangga lebih bagus daripada rumput sendiri. Betul. Inilah maksudnya, ibaratnya saya, maaf nih teman-teman sekalian, saya Iya, bercanda, sedikit bercanda ya. Iya Bapak. Tanaman kakao ini perlu banyak sentuhan. Iya, makanya romantis. Perlu banyak sentuhan. Kita perhatiin dia, kita supply nutrisi dia, makanya kita setiap hari kita lakukan pengamatan. Pengamatan secara rutinitas, keliling kebun. Barang 2 menit Bang Alba. Kita keliling semua, kita lihat di antara sekitar sekujur tubuh kebun kita ini gerangan apa yang terjadi. Segera kita atasi. Misalnya ada tingkatan hama, ada gangguan hama, itu kita segera melakukan. Mungkin dia begitu banyak tumbuh wiwilan, segera juga kita melakukan. Kemudian sehingga buah coklat kita di sini begitu mengkilat dan bahkan bisa kita hampir nampak raut wajah kita di buah coklat kita. Kayak kaca ya. Iya, kayak kaca. Nah ini Bang Madi, ini segini besar buahnya. Saya lihat cukup bagus ya penonton. Apa rahasianya selain sentuhan, terus apa yang ditaruh di sini sehingga begini hasilnya? Suplai nutrisi yang lengkap, Bang. Apa aja suplai nutrisi yang lengkap? Ini kita meliputi daripada lagi Pak, ini nggak nampak di video ini. Meliputi daripada organik dan kimia. Ya. Organik dan anorganik 50-50. Tanaman kakao kemudian dia sangat identik sekali dengan yang namanya makanan. Kalau buahnya besar seperti ini, makanan juga akan tinggi. Kemudian meliputi, apakah cukup dengan sekedar makanan doang? Tidak. Yaitu tergantung kepada pemangkasan perawatan yang rutinitas kita lakukan. Baik pangkas produksi maupun pangkas perawatan. Ini Bang Alba rahasianya di tanaman kakao kita. Makanya tanaman ini tidak bisa dia ditinggal-tinggal, kemudian jarang dilihat, jarang dipantau situasi dan kondisi perkembangan di sekitar kebun kita. Betul. Nah, Bang Madi, ini segini buahnya, boleh diuraikan apa aja yang sudah Anda lakukan selain pemangkasan, selain apa lagi sentuhan, jenis pupuk apa ditaruh? Ya. Sehingga begini buahnya besar. Oke, ini kita meliputi adalah untuk membangkitkan buah coklat kita besar, tetap harus banyak dikandungan yang namanya N, Pak. N. Ya, bijinya besar, buahnya besar adalah N, ya, nitrogen. Kemudian untuk membuat cantik dan mengkilat seperti ini, jangan lupa kita menggunakan boron. Ya, apa itu boron? Boron, pupuk boron. Dia pupuk majemuk. Majemuk ya, boron seperti Haji Namato dia, Bang. Jadi itu teman-teman sekalian, kita ada 3 jenis boron, yaitu ada warna putih, ada warna kuning, dan ada warna biru. Biru ya, betul. Bagi petani yang paling bijak adalah kita menggunakan yang warna blue. Ini minimal harganya sama. Minimal kalau daerah Anda semua kurang mendapat yang warna blue, sekurang-kurangnya kuning. Iya, itu jenis boron. Itu cara racik gimana? Ya, racik dia sebenarnya tidak boleh lebih. Per hektar boron dibutuhkan oleh tanaman kita kalau full tanaman 800 batang itu sebanyak 10 kilo. 10 kilo. Tidak boleh lebih, kurang boleh. Kalau kelebihan boron, tanaman kita mengalami bisa kematian. Efek kimia ya. Iya. Ini sangat indah sekali saudara. Ini berapa? Ini udah bisa panen belum nih? Belum. Ini masih muda sekali. Masih ada pertumbuhan lagi nih? Masih pertumbuhan lagi. Ini kalau ibarat anak masih SMP. Iya. Nah, setelah di sini Bang Madi, ini kan tidak ada cacat satupun ya. Kemudian ada juga kayak hama yang di bawah itu ada ditaruh nggak ini? Ini ada, cuma di kawasan sana mungkin yang berupa saya menggunakan lim lalat juga. Di sini kita mengatasi hama dan penyakitnya itu Bang Alba tidak bisa kita ngandalkan hanya cukup melalui kimia saja, maksudnya penyemprotan melalui pestisida, tidak bisa seperti itu terus. Tidak bisa ya? Nggak bisa, kita harus banyak cara kita melakukan. Emang sedikit repot Bang untuk mendapatkan hal yang seperti ini. Kita harus menggunakan yang namanya musuh alami. Di atas sana mungkin di sebelah sana juga nampak ada sarang-sarang semut yang saya bikin dari bambu. Itu untuk membantu kita juga. Emang ada 2 sisi semut itu. Ada sisi bagusnya, ada sisi negatifnya.
tapi yang jelas membantu kita dia dari semut itu. Kemudian saya menggunakan juga lem lalat. Lem lalat. Lem lalat buah, yaitu sehingga sangat membantu bagi kita semua. Kadangkala di saat seperti ini musim hujan agak sedikit deras Bang Alba, susah kita untuk melakukan penyemprotan. Sehingga dibantu oleh yang namanya lem lalat dan musuh alami, Bang. Musuh alami. Iya. Nah, buat penonton sekalian yang ingin informasi lengkap tentang Kakao, Anda bisa bergabung dengan kami. Ada tombol di bawah di samping subscribe itu ada join atau gabung. Anda bisa gabung bersama kami dan nanti akan dipandu oleh Bang Madi terkait dengan informasi dan cara membuat kakao yang baik untuk kakao Anda. Nah, Bang Madi, ini kan kita lihat ada di belakang juga bagus semua. Itu satu bibit atau campur-campur bibit itu? Campur-campur. Campur-campur. Kemudian ini TSH 858. Kemudian ini yang campur-campur. Campur ya? Ini TSH dengan Sulawesi 1. Sulawesi 1 itu ada yang besar ada kecil ya? Ya, ada yang besar ada yang kecil. Makanya dua. Ini yang di pangkal batang nampak buah itu TSH, kemudian yang di atasnya ini Sulawesi 1. Sengaja saya pandu seperti itu, Bang, karena untuk menghilangkan kita stres dan jenuh. Ya. Jadi biar ada variasi, dan juga biar ada suatu keindahan pohon kakaonya, buah kakaonya. Ada yang hijau, ada yang merah ya. Bang Madi, sekarang berkisar harga kakao di Nisam Aceh Utara berapa sekarang? Hari ini sudah sedikit menurun. Saya juga nggak tahu persis seperti apa, kenapa kronologisnya. Kemarin saya jual ke pengumpul hanya sekitar 85.000, Bang. Alba sudah turun dari 150, sudah turun. Biji fermented hari ini 140.000. Tapi akan ada kemungkinan untuk naik. Iya, itu insya Allah ada naik, kemungkinan akan naik kan. Yang namanya juga barang ini pasti ada naik turun. Mungkin ini pasca lebaran atau seperti apa, kita kurang paham. Iya, betul. Nah, Pak Madi, cara memilih bibit yang baik apa gimana caranya? Nah, ini kalau kita cara memilih bibit yang baik ini harus kita praktek, Pak. Nggak bisa kita jelaskan dengan kasat mata seperti ini. Kita praktek, kita ambil buahnya, kita sortasi, kemudian baru kita menampakkan ke video bahwa begini benih yang unggul dan sehat. Nggak secara teori? Secara teori kita bisa memilih yaitu dengan syarat batang kakao ini harus di atas 5 tahun, Bang. Di atas 5 tahun? Ya, di atas 5 tahun. Di bawah 5 tahun, walaupun selebat apapun belum bisa, dia masih terlalu muda. Sehingga yang diambil di sini dengan kapasitas buah seperti inilah. Buah yang tidak ada terserang oleh hama dan penyakit. Jadi secara pengamatan dengan mata, kemudian yang diambil adalah buah batang. Buah batang yang ini? Iya, buah batang. Kemudian ini dianggap batang, 50 cm dari pangkal kemari, ini dianggap buah batang. Ini boleh diambil. Kemudian yang diambil adalah biji tengah, Bang. Biji tengahnya? Biji tengah. Kemudian di situ jadi sortasi. Biji yang mungkin ditekan sekilas, padat dan full dan besar-besar. Biji yang gemuk-gemuk. Nah, cocok untuk kita tanam kakao itu berapa jarak antara satu sama lain? Kalau kita lihat di buku sih ada varian, Bang, tentang penanaman. Cuma tergantung kepada individu si petani itu sendiri sih. Kalau mau nanam lebih rapat, tergantung petani itu giatnya semana. Karena seberapapun sukses kebun tergantung pada petani itu sendiri. Iya, betul. Kalau petaninya banyak lemburnya alias banyak lempang burungnya, itu agak bakalan bisa. Jadi kalau menanam 3,5 kalau kita lihat di buku 3,5 kemudian ada 4,2 ada 4,4 terserah. Itu bagaimana? 4 kemari, 2 kemari kan terserah. Ada masalah ya? Tidak ada masalah, tergantung si petani itu sanggup nggak mengurusnya. Iya, betul. Iya, sanggup nggak? Jangan sampai dia cabang sampai bertumpang tindih di situ. Malah menjadi petaka. Dari semangatnya pengen coklatnya bagus, malah jadi jelek, jadi bumerang. Dia ngomel sana sini, salah sana, salah sini. Jadi kadang-kadang si faktor dia sendiri jangan hanya melihat di YouTube, jangan lihat di video-video orang cantik kali, oh saya menanam begini. Pelajari dulu, cari ilmu. Maka kita ngajak bergabung di grup. Betul. Ya, untuk petani-petani ini yang bisa lah. Kalau misalnya dia konsen 100% di area perkebunan kakao, bisa lebih rapat dengan jarak 3,5. Tapi kalau saya milih ini 4x4, Bang. Kenapa? 4x4 mungkin jarak saya bukan nggak konsen sih, sebenarnya konsen, cuma ada kesibukan lain yang namanya kita keluarga. Mungkin ada kepentingan keluarga, anak dan istri semuanya. Kemudian ada kegiatan di luar kegiatan di kebun ini, kadang saya pergi ngajar atau bagaimana, sehingga saya kan nggak bisa fokus 100% di sini. Karena untuk perawatan kebun ini, Bang Alba, kalau ingin sukses, ingin berhasil, nggak bisa diandalkan 100% kepada pekerja.
pekerja tidak bisa memiliki, dia tidak merasa bahwa kebun ini dia akan memiliki. Dia tidak memikirkan bahwa begitu kebun ini rusak, dia nggak bisa bekerja lagi, dia tidak memikir. Dia tinggal cari pekerjaan yang lain. Makanya mau tidak mau kita ikut berkecimpung di sini. Makanya teman-teman sekalian, di saat-saat seperti ini kita nggak ada guna bang, banyak duitnya, nggak ada fungsinya. Maka ilmu yang sangat penting. Betul. Nah, Maka kita ajak bergabung sama kita ya di tombol join atau tombol gabung. Silakan baik informasi yang Anda dapatkan nanti. Nah, Bang Madi, sebelum kita akhiri ini ya, ada nggak untuk pesan teman-teman yang ingin mulai kako pertama ini, apa tips yang Anda berikan? Oke, bagi teman-teman sekalian, saya mengajak kita pengen suksesnya bareng-bareng. Mutu dan kualitas biji kakao Indonesia nomor 1 di dunia. Paling bagus bang, dari sisi kandungan lemaknya dan minyaknya. Sehingga teman-teman sekalian yang ada di Indonesia, inilah ambil kesempatan, barometer ada di kita. Kenapa belahan dunia di sana bang ada mungkin per iklim mereka akan mendapat musibah bencana dan berbagai macam malapetaka yang terjadi di luar negeri sana. Sehingga di saat-saat kalau Indonesia saya anggap kecil hal seperti itu. Hampir stabil lah cuaca dan iklim semuanya hampir stabil. Inilah kesempatan bagi petani Indonesia. Kalau Anda ingin sukses, ingin berhasil, tanam kakao. Ya. Oke. Baik, terima kasih Bang Madi dan juga penonton di seluruh Indonesia yang menyaksikan sering kita berdua tentang terkait masalah kakao. Jangan lupa Anda juga akan berhasil seperti Bang Madi. Terima kasih Bang Madi. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya. Terima kasih Anda telah menonton Podcast Sabun Meja Channel Inspiratif.